Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32-33. Demikian firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam renungan kita pagi hari ini, di mana penulis kitab Ibrani menyebutkan nama-nama dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, dan tokoh-tokoh ini yang Alkitab ceritakan kepada kita merupakan tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh mengalami kemenangan iman di dalam kehidupan mereka. Pasti kita Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kita juga mau dan menginginkan terjadi kemenangan iman di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya dari apa yang sering kita lihat di dalam kehidupan banyak orang percaya, tidak semua orang percaya mengalami kemenangan iman seperti yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang disebutkan di dalam ayat ini. Kalau kita mau melihat kemenangan ini terjadi, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Ibrani, di sini kita mendapatkan rahasianya. Karena penulis kitab Ibrani mengatakan di dalam ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Alasan utama mereka mengalami semuanya itu karena iman. Penting kita ketahui Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan iman itu? Karena masih banyak orang percaya yang memiliki pemahaman, pengertian yang kurang tepat tentang iman. Banyak orang percaya yang masih memiliki pemahaman dan mengartikan iman sebagai salah satu alat, jika bisa dikatakan demikian, untuk memperoleh apa yang kita mau, memperoleh apa yang kita kehendaki. Itu sebabnya tidak jarang kita mendengar ada banyak orang-orang percaya yang mungkin kita pernah temui, yang ada di dalam kehidupan kita. Jika mereka mendengar atau mereka mengalami satu hal, atau mereka melihat saudara mereka merindukan sesuatu hal atau menginginkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka akan berkata, berimanlah, miliki iman. Jadi seringkali dalam hal ini kita mengartikan iman adalah sebuah alat atau tools untuk bisa memenuhi apa yang kita mau. Sejatinya tidak demikian. Kalau kita membaca dengan baik di dalam Alkitab, iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Salah satu contoh adalah Maria dari ibu Yesus disebut sebagai wanita yang juga beriman. Karena dia ikut apa yang Tuhan mau. Dia ikut apa yang Tuhan inginkan untuk dia mengandung bayi Yesus walaupun di luar pernikahan. Dan ada banyak contoh-contoh lain. Jadi Bapak Ibu, iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Kita akan disebut sebagai orang yang beriman jika kita taat, tunduk dengan apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tanpa kita mempersalahkan Tuhan atau tanpa kita menuduh Tuhan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita disebut sebagai orang yang beriman bukan karena kita berhasil memiliki sesuatu, tetapi kita disebut sebagai orang yang beriman karena kita percaya pengaturan Tuhan di dalam kehidupan kita itu selalu baik. Dan kita terima dengan penuh sukacita apa yang Tuhan tetapkan dan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari miliki iman yang benar. Kita tetap memandang Tuhan pasti merancangkan yang baik dalam kehidupan setiap anak-anaknya.
Dia tidak akan pernah memberikan kita ular pada saat kita meminta roti. Mari kita harus menjadi tokoh-tokoh yang disebutkan oleh penulis kitab Ibrani ini sebagai orang-orang yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk sebebas-bebasnya melakukan apapun yang Dia mau dalam kehidupan kita, dengan satu keyakinan, Dia Tuhan yang senantiasa melakukan yang baik dalam kehidupan kita dan tidak pernah mencelakakan kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.